God is calling us to a higher purpose, a greater mission, a significant life. How will we respond? Will we wait? Will we hesitate? Will we step up to the challenge? The time is now. We must act. We must connect with God and be ready to make disciples. The harvest is plentiful, but the workers are few. Ask the Lord of the harvest, therefore, to send out workers into his harvest field. The next person is us. We have the power to make a difference. We have the ability to impact someone's life. Will we answer the call? Will we be the one who make a change? Selamat pagi IFJF Bandung. Saya mau menyapa Bapak Ibu sekalian yang menyaksikan di rumah. Selamat datang di ibadah kenaikan IFJF Bandung yang kami adakan secara online. Dan kami sungguh bersukacita, saya sungguh bersukacita bisa merayakan kenaikan Tuhan bersama-sama dengan saudara dimanapun saudara berada. Karena kita tahu bahwa dimanapun kita berada, di situ hadirat Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ada amin saudara. Dan saya akan bacakan ayat mingguan kita yang diambil dari Efesus 2 ayat yang keempat sampai yang kelima. Dikatakan tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ada amin Bapak Ibu Saudara? Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak kami sungguh bersyukur Tuhan karena kasih karuniamu yang besar, Engkau telah menyelamatkan setiap daripada kami. Dan kami sungguh bersyukur Tuhan karena Engkau tidak hanya bangkit tetapi Engkau juga naik di atas surga Tuhan untuk menyiapkan tempat bagi kami semua. Kami sungguh bersukacita Tuhan pada hari ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami mau siapkan hati kami. Kami percaya dimanapun kami berada di situ hadirat Engkau hadir. Dan pada saat ini Tuhan kami mau siap untuk bisa menyembah Engkau, memujikan dan meninggikan namamu. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa. Dan semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Good morning church. Welcome to IFJF Bandung. Hari ini kita mau nyatakan bahwa kemenangannya Yesus telah naik. Yesus telah naik hari ini. Amin. Angkatlah tinggi pancinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Telah dikalahkan oleh darah-Mu yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku. Dan di dalamku tiada takut dan gentar, kemenangan-Mu bersamaku. Dan bersamamu, yeah. Sekali lagi kita mau katakan, angkatlah tinggi panjinya. Amin. Angkatlah tinggi panjinya dan sorakanlah kemenangannya. Kemenangannya. Belenggu telah dipatahkan, kutuk dan maut telah dikalahkan. Katakan, telah dikalahkan oleh kuasa-Mu. Oleh darah-Mu yang bebaskanku. Yang bebaskanku. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitan-Mu di dalamku. Dan di dalamku tiada takut dan gentar, kemenangan-Ku bersama-Mu. Dan bersama-Mu, Yesus, Engkau telah mati dan bangkit dan naik ke surga menyatakan kuasa-Mu. Kami mau sorakan kemenangan-Mu ya Tuhan. Amin. Kita mau katakan dulu, sekarang dan selamanya. Dulu,
selamanya. Kau berkuasa atas segalanya, namamu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang kita mau katakan dulu sekarang selamanya. Sekarang selamanya. Kau berkuasa atas segalanya, namamu yang ku serukan. Kaulah Raja penebus yang hidup. Kita mau sorakan, come on. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut, yeah. Takut dan gentar, kemenanganmu bersamamu, bersamamu. Kaulah Raja yang hebat, kebangkitanmu di dalamku, di dalamku. Tiada takut dan gentar, kemenanganku bersamamu dan bersamamu. Dan bersamamu. Berikan yang terbaik bagi Yesus Kristus Tuhan kita. Woo! Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik. Kau rela mati bagi kami semua, menebus seluruh dosa kami Bapa. Kami rindu selalu berada dekat denganmu Bapa, dekat di hadiratmu Yesus. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Sama-sama katakan, Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan kudusnya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semuanya. Senang sekali hari ini saya bisa melayani Bapak Ibu di ibadah kenaikan Yesus. Saya ingin menyapa Anda semua yang hari ini sedang beribadah bersama-sama, yang mungkin sedang menikmati liburan Anda di rumah, atau mungkin juga sedang ada acara untuk berlibur dengan orang-orang yang Anda kasihi. Kita percaya bahwa ibadah adalah sesuatu yang penting, dan ibadah selalu mendatangkan kebaikan dan keuntungan bagi setiap kita. Amin. Hari ini saya akan sharingkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 26. Saya bacakan buat saudara-saudara semua. Pada hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya. Lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain." Artinya apa yang dilakukan Yudas, pengkhianatan yang Yudas lakukan sudah dinubuatkan di dalam firman Tuhan. Ayat 21, "Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami. Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang, tunjukkanlah kiranya siapa yang Engkau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu dan yang kena undi adalah Matias. Dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Bapa bicara pagi hari ini melalui kebenaran firman-Mu, ubahkan kami. Setiap benih firman yang jatuh di atas tanah yang baik berakar bertumbuh menghasilkan buah berlipat kali ganda di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Judul khotbah saya pada hari ini saya kasih judul transition, peralihan, perubahan, dan subjudulnya adalah handling your PR problem. Apa itu PR problem? Disadari atau tidak disadari, kita hidup dipengaruhi oleh PR problem ini. Keuangan kita, pekerjaan kita, hubungan kita, bahkan pelayanan kita sangat dipengaruhi orang yang namanya PR problem. Apa itu PR problem? Itu bukan bicara tentang public relation, tetapi yang saya maksud dari PR problem adalah praise and rejection. Bagaimana kita merespon pujian dari orang lain. Penolakan dari orang lain akan sangat mempengaruhi kehidupan setiap kita. Dan hari ini saya akan dibantu dari teman-teman dari production department. Saya akan panggil mereka untuk mendampingi saya dalam khotbah ini. Yes, ini adalah praise dan di sebelah kanan saya rejection. Kita hidup tanpa kita sadari, kita sebetulnya ada dalam tekanan dari kedua kubu yang kelihatannya sangat bertolak belakang, yang kelihatannya sangat berbeda satu sama lain. Tetapi sebetulnya antara praise dengan rejection itu terkoneksi satu sama lain. Kenapa begitu banyak orang yang begitu terluka oleh karena rejection dalam kehidupan mereka? Karena mereka sangat-sangat craving, sangat-sangat menginginkan yang namanya praise dalam hidup mereka. Kenapa ada begitu orang yang bahkan mati diakibatkan karena rejection? Karena mereka di dalam hidup mereka sangat-sangat mendambakan yang namanya praise. Menjadi tantangan yang terbesar buat setiap kita hari ini adalah untuk membiarkan pujian yang kita terima itu jangan sampai disimpan di dalam hati kita, di dalam kepala kita sehingga membuat kita jadi sombong.
Sementara di sisi yang lain tantangan yang terbesar adalah bagaimana membuat rejection tidak sungguh-sungguh melukai hati kita sehingga kita tidak berani untuk membangun sebuah hubungan yang baru kembali. Dan hari ini saya juga ingin menambahkan sedikit sound effect di dalam sharing saya pada pagi hari ini. Saya akan mendengarkan suara dari praise. Dan kemudian kita juga akan mendengarkan suara dari rejection. Nah, kita akan lebih berkenalan lebih dalam dengan yang namanya praise. Di sini kalau dari teks yang tadi kita baca ini Matias, penggambaran Matias, karena Matias yang terpilih. Sadar atau nggak sadar kita sebagai manusia, sebagai makhluk hidup terkoneksi satu sama lain. Dan kita membutuhkan yang namanya validasi, pengakuan, bahkan afirmasi, support dari orang-orang di sekitar kita. Kalau ada orang yang bicara ngomong, saya nggak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang saya. Sebetulnya itu sesuatu yang tidak benar. Kalau Anda punya pemikiran seperti itu, maka Anda bangun tidur, Anda tanpa mandi, tanpa sikat gigi, Anda akan keluar begitu saja. Dalam level tertentu setiap orang tuh betul-betul menginginkan pengakuan dari orang lain, approval dari orang lain. Maka Anda akan menjaga penampilan Anda. Dan sebenarnya kita tahu bahwa kita punya kelebihan sesuatu, kita hebat dalam sesuatu hal karena ada orang lain yang pertama kali memuji kita, mengakui kita. Mungkin kita pada awalnya hanya bernyanyi saja, tetapi ada orang yang mendengar dan mengatakan, wow, suara kamu luar biasa. You are the next Agnes Monica, seperti itu. Atau mungkin kita melihat anak-anak kita menggambar, mencoret-coret dan kita bisa mengatakan, wah kamu berbakat jadi seniman yang luar biasa. Dan masalah terbesar adalah ketika kita menerima pujian demi pujian dalam kehidupan kita, kita sering kali menjadi ketagihan. Kita sering kali nggak bisa hidup tanpa menerima pujian-pujian itu. Saya sengaja gambarkan emoticon di sini dalam bentuk tepuk tangan, clapping. Dan kita sungguh-sungguh harus berhati-hati dengan apa yang orang lain tepuki di dalam kehidupan kita. Karena ada sebuah prinsip yang kita harus belajar. Whatever gets rewarded, gets celebrated. Sesuatu yang mendapatkan sebuah penghargaan itu akan dirayakan. Dan kecenderungan kita sebagai manusia seringkali kita ingin mengulang kembali apa yang kita dapatkan dalam bentuk penghargaan, dalam bentuk pujian, dalam bentuk pengakuan. Kita ingin terus selebrasi, kita terus ingin merayakannya. Itu adalah sebuah kecenderungan manusia. Itulah satu kerinduan di dalam hati manusia. Ketika dia menerima itu, dia akan merasakan sesuatu yang harus dia terima kembali. Itulah pujian. Tapi sebetulnya kita harus betul-betul menyadari hari ini bahwa sebetulnya humanity was not created to get glory. We are created to reflect glory. Kita seharusnya diciptakan bukan untuk menerima kemuliaan, untuk menerima pujian, tetapi kita harus merefleksikan pujian yang kita terima kepada Sang Pencipta. Ada seorang Bible teacher Bob Mumford mengatakan, praise is food for God, but poison for men. Hati-hati teman-teman. Pujian itu layak untuk diberikan kepada Tuhan. Ada satu ayat firman Tuhan, Wahyu 4 ayat 11 mengatakan, ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Dari ayat ini kita bisa melihat, yang layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa adalah Sang Pencipta. Kita sebagai ciptaan harus merefleksikan apa yang kita terima. Enggak salah teman-teman untuk kita menerima pujian, tetapi jangan sampai itu tinggal di dalam kepala kita membuat kita menjadi sombong. Dan bahkan ada satu hamba Tuhan mengatakan bahwa kita enggak ada bedanya dengan setan ketika kita menerima kredit apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi hati-hati dengan pujian. Seringkali orang addicted dengan sesuatu. Dan bahkan saya mau katakan, addiction terhadap approval, persetujuan orang lain itu bahkan lebih buruk dibandingkan kecanduan kita terhadap alkohol. Dan bahkan orang-orang yang kecanduan dengan approval ketika mereka menemukan botol kosong, ketika mereka nggak menerima kembali approval dari orang lain, mereka lari untuk mendapatkannya, entah itu dari alkohol, entah dari hal-hal lain yang merusak.
Jadi hati-hati, praise is a poison. Pujian itu bisa menjadi racun dalam kehidupan kita ketika kita nggak merefleksikan kembali kepada Sang Pencipta. Contoh di Alkitab, kisah tentang Ananias Safira. Bagaimana mereka membohongi Roh Kudus, mereka menipu para rasul. Karena di saat itu ketika terjadi pencurahan Roh Kudus, ketika Tuhan melakukan sebuah revival di saat itu di mana orang-orang berkumpul begitu banyak dan mereka mau menjual milik mereka dan membagikan kepada saudara-saudara mereka yang membutuhkan. Saya percaya di situ akan ada pengakuan, ada pujian yang diberikan kepada orang-orang yang murah hati tersebut. Dan Ananias Safira ingin menerima pujian tersebut, ingin menerima pengakuan tersebut sehingga dia melakukan kebohongan tersebut. Oleh karena itu selalu merefleksikan pujian yang kita terima kepada Sang Pencipta, kepada Tuhan kita. Dan bahkan Yesus sendiri dalam pelayanannya di muka bumi, dia sangat mengerti apa yang ada di isi hati manusia. Seringkali di beberapa kesempatan dia ingin dijadikan raja, tetapi Yesus menghindar. Dia menghilang begitu saja karena memang belum waktunya. Itulah pujian, teman-teman. Dan kita akan belajar hari ini juga masalah yang gak kalah hebatnya, yaitu mengenai rejection. Saya juga ingin mendengar suara dari rejection. Biasanya ketika kita menerima penolakan, sebetulnya yang lebih menyakitkan bukan apa yang dia katakan, tetapi siapa yang mengatakannya. Perhatikan, seringkali kita dilukai oleh orang-orang yang menentukan kita dilukai atau enggak adalah siapa yang mengatakan, siapa yang menolak kita. Mungkin kalau kita hanya kenal seliwat orang biasa saja, ketika dia menolak kita ya biasa-biasa aja kita. Tetapi kalau orang yang begitu kita harapkan, begitu dekat dengan kita, menolak kita, maka itu akan menjadi sesuatu yang menyakitkan buat setiap kita. Nah, kita akan belajar hari ini beberapa hal respon manusia terhadap yang namanya rejection, penolakan. Yang pertama adalah orang melakukan yang namanya retaliation, pembalasan. Orang bisa mengatakan, tunggu, saya akan buktikan. Apa yang kamu katakan tentang saya salah. Saya akan buktikan bahwa saya enggak seperti itu. Dan hari ini kita bisa melihat begitu banyak kekerasan terjadi. Karena orang merasa dilukai, ditolak, dan mereka melakukan pembalasan. Di dalam perjanjian lama dikatakan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itu sebetulnya aturan itu dibuat karena orang di zaman itu mengerti begitu berbahaya yang namanya pembalasan. Karena manusia cenderung membalas berkali lipat dari apa yang dia rasakan. Kalau engkau kehilangan satu, maka engkau akan balas dengan menghilangkan 5 dari orang yang sudah melakukannya itu. Maka hati-hati ketika kita menerima rejection, hindari yang namanya pembalasan. Yang kedua, ketika kita menerima rejection, kita bisa retreat. Artinya kita mundur, kita menyerah. Ini adalah sesuatu yang paling menyedihkan dari respon-respon yang dilakukan oleh manusia. Seringkali kita mendengar begitu banyak orang yang dikecewakan oleh institusi. Institusi gereja kadang-kadang juga bisa mengecewakan. Ada orang yang sehingga dia nggak mau lagi pergi ke gereja karena dikecewakan oleh institusi gereja. Mereka akan terus mengatakan, enggak, aku nggak mau ke gereja lagi. Gereja tuh brengsek, gereja tuh melakukan hal-hal yang nggak pantas seperti itu. Tapi mengertikah kita bahwa sebenarnya Tuhan mau memulihkan rasa sakit kita, penolakan kita terhadap gereja. Dia akan pakai gereja untuk memulihkan keadaan itu. God will heal your church hurt with the church. Tetapi yang jadi masalah seringkali orang pergi dari satu gereja, pergi dari gereja yang lain, dia nggak suka gereja satu, dia pergi lagi, dia nggak suka lagi, dia terus pindah dari satu gereja ke gereja-gereja yang lain. Untuk hal ini Anda harus cek dalam diri Anda. Jangan-jangan Anda yang jadi masalah. Pujian dan penolakan begitu gampang berubah. Di satu sisi ketika Yesus dielu-elukan Hosana, Hosana, tetapi hanya hitungan sekian waktu mereka mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Dan Alkitab begitu banyak mencatat kisah-kisah penolakan yang dialami oleh orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa. Yusuf ditolak oleh saudara-saudaranya. Butuh waktu 22 tahun sehingga dia bisa mengatakan, engkau merancangkan hal-hal yang buruk buat aku, tetapi Tuhan merancangkan yang baik. Daud, saya percaya ketika dia diurapi oleh Samuel, di tengah minyak urapan dia menangis. Karena dia menyadari, kenapa ayah kau gak mengundang saya
Mengajak saya ketika Samuel mengatakan kumpulkan semua anakmu. Pada saat itu Daud nggak diundang. Daud mengalami penolakan dari orang tuanya. Dan bahkan Yesus didefinisikan dengan secara jelas dia itu sangat kental dengan yang namanya penolakan dalam pelayanannya. Yesaya 53 mengatakan, He is despised and rejected by man. Dia dihina dan dihindari oleh orang. Bahkan Yohanes 1 ayat 11 mengatakan, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Yesus dalam pelayanannya udah gak asing dengan yang namanya rejection demi rejection. Bahkan di kota kelahirannya, dia tidak bisa melakukan perkara-perkara besar. Di tempat-tempat lain dia melakukan mujizat, dia melakukan perkara besar. Tetapi di Nazaret, tempat di mana dia dibesarkan, dia tidak bisa melakukan hal-hal besar. Karena orang di sana sudah terlalu mengenal dia, familiarity. Bahkan di sana orang tidak percaya dengan Yesus. Dan sering kali dalam kehidupan kita, orang yang paling melukai kita adalah orang-orang yang terdekat dengan kita. Orang-orang yang kenal kita. Sering kali itu menyebabkan penolakan begitu menyakitkan. Ada hal yang menarik di Lukas 10 dikisahkan Yesus mengutus 72 muridnya. Tetapi ada satu perkataan yang menarik di sana dikatakan, aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Anda bayangkan 72 murid begitu bersemangat untuk mengabarkan kabar baik. Tuhan katakan bahwa tuaian sudah siap, tetapi pengerja sedikit. Mereka diberikan otoritas untuk mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Mereka begitu bersemangat, tetapi Yesus katakan, aku mengirim kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Artinya mereka dikirim ke tengah-tengah di mana ada atmosfer penolakan demi penolakan akan mereka alami. Satu hal yang menarik Tuhan katakan ketika engkau masuk satu rumah dan dia menolak engkau, kebaskan debu yang melekat pada kakimu. Artinya penolakan itu cenderung nempel dalam kehidupan kita. Makanya ketika engkau mengalami penolakan dalam kehidupanmu, ketika orang gak mengerti apa yang nilai yang kau punyai, nilai yang kau mau bagikan, mereka menolak engkau. Maka engkau harus terus bergerak, kau harus kebaskan segala penolakan itu. Karena bicara tentang penolakan bisa jadi Tuhan sedang redirection, Tuhan sedang rerouting, sedang mengalihkan perjalananmu ke sebuah tempat yang lebih baik. Oleh karena itu setiap mengalami penolakan, shake it off, kebaskan dan terus jalan. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Respon yang terakhir dari penolakan adalah rehearsing. Engkau selalu mengulang-ulang apa yang dia lakukan. Diulang-ulang. Seperti nonton film seri. Kalau ibu-ibu yang nonton film seri karena terlanjur suka dengan satu film seri, dia ulang-ulang terus. Maka dia stuck gak kemana-mana. Ada begitu banyak film seri yang lain yang jauh lebih bagus. Dia gak nonton karena dia merasa bahwa itu yang terbaik. Kalau dari pembacaan teks tadi, kita bisa melihat satu kisah, satu pembelajaran kita bisa dapatkan dari apa yang kita baca hari ini. Di sana dikisahkan tentang yang bernama Yusuf, Barsabas, yang disebut juga Justus, dan juga Matias. Mereka disebutkan hanya sekali itu saja di Alkitab dan setelah itu mereka tidak pernah disebutkan kembali. Ini di sini Roh Kudus ingin mengajarkan setiap kita sebelum gereja terbentuk, sebelum Roh Kudus diturunkan, kita harus belajar menghandle our praise and our rejection in our life. Ada saatnya di mana engkau menjadi seorang Matias, engkau terpilih, engkau mendapatkan pujian, engkau diterima oleh orang-orang di dalam kehidupanmu, tetapi biarlah itu tidak tinggal di dalam kehidupanmu sehingga menyebabkan kau jadi sombong. Tetapi ada saatnya, ada musimnya di mana engkau akan mengalami seperti yang dialami oleh Justus. Engkau mengalami penolakan, tetapi biarlah penolakan itu tidak begitu melukai engkau sehingga engkau gak berani memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupannya. Di dalam kehidupan ada waktunya kita mendapatkan pujian, dan percayalah, pasti engkau banyak mendapatkan pujian dalam kehidupanmu, support dalam kehidupanmu. Tetapi biarlah itu engkau selalu refleksikan kepada Sang Pencipta. Dan ketika engkau begitu mengalami penolakan, penolakan adalah sesuatu yang real dalam kehidupan setiap umat manusia. Engkau pasti menerima penolakan. Tapi biarlah itu tidak begitu melukai engkau, sehingga engkau terus bisa berjalan. Saudara harus ingat kejadian apa yang mendahului dari pemilihan yang dilakukan oleh Petrus pertama kali. Di situ dikisahkan Yesus sudah mengalahkan sesuatu. Yesus mengalahkan sesuatu yang tidak pernah dikalahkan oleh siapapun. Yesus mengalahkan yang namanya maut.
Kita percaya kebangkitan Yesus itu merevolusi kehidupan setiap kita. Oleh karena kebangkitan Yesus kita beroleh pengharapan. Oleh karena kebangkitan Yesus apa yang kita alami, penderitaan apapun yang kita alami bukanlah kata akhir. Tapi kita akan mengalami suatu kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Dia. Kita sungguh bersorak-sorai untuk kebangkitan Kristus, kita rayakan di dalam Paskah. Tetapi kita harus menyadari buat murid-murid di saat itu, ketika Yesus belum dibangkitkan, mereka tuh nggak berharap Yesus dibangkitkan. Mereka sudah berkali-kali Tuhan katakan, tapi mereka mereka nggak menangkap apa yang Tuhan maksudkan. Karena kalau mereka percaya, mereka akan bersiap-siap untuk kebangkitan Kristus, tetapi mereka bersembunyi di rumah, mereka ketakutan, mereka melarikan diri mereka. Mereka nggak mengharapkan itu terjadi. Ketika Tuhan mati, harapan mereka hilang. Tetapi ketika Tuhan kembali, harapan mereka dipulihkan. Tuhan menembus tembok. Artinya dia bisa menembus segala hal yang menghalangi dalam kehidupan setiap kita. Tetapi apa yang dialami murid-murid ketika dia bersuka cita, dia merasakan, wah, juru selamatku hidup kembali bangkit. Dia akan memulihkan kerajaan Israel. Dia akan memimpin kita di muka bumi ini menjadi raja di atas segala raja. Tetapi kita tahu kisahnya, tanpa warning, tanpa satu peringatan, tiba-tiba dia naik. Ya. Ketika orang nanya, murid-muridnya tanya, Tuhan kapan kamu memulihkan kondisi kerajaan Israel? Itu bukan urusanmu. Tetapi engkau akan menerima kuasa. Engkau akan jadi saksiku di Yerusalem, Yudea, dan sampai ke ujung bumi. Kalau Roh Kudus dicurahkan atas kamu. Dan kemudian tiba-tiba dalam seketika mereka hanya bisa bengong melihat ke atas. Mereka mengalami yang namanya stuck. Jangan-jangan ya teman-teman, buat murid-murid, ascension, kenaikan Yesus itu seperti rejection buat mereka. Mereka pernah kehilangan Kristus, Yesus mati, mereka kehilangan satu kali. Tetapi ini kedua kalinya mereka ditinggalkan oleh Yesus. Tanpa mereka menyadari sebetulnya apa yang Yesus lakukan adalah sebuah transisi. Yesus sebetulnya sedang ingin menyerahkan seperti pelari estafet, menyerahkan tongkat estafet itu kepada murid-muridnya. Mereka tidak menyadari akan ada sebuah kuasa yang dicurahkan buat mereka. Buat murid-murid itu perasaan mereka seperti ditolak, ditinggalkan Yesus untuk kedua kalinya. Sebetulnya itu bukanlah sebuah penolakan, tapi itu adalah sebuah transisi dalam pelayanan murid-murid. Sebuah transisi di mana tadinya Yesus yang melakukan mujizat untuk mereka. Menjadi transisi di mana Tuhan akan pakai kuasa Roh Kudus, akan memakai setiap murid-murid melakukan mujizat melalui murid-murid. Kita harus sungguh bersyukur bahwa Roh Kudus dicurahkan buat setiap kita, karena kita sungguh membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam kehidupan setiap kita. Kalau dia hanya Yesus tetap tinggal, dia nggak naik, dia akan hanya dibatasi oleh tubuhnya saja, dia hanya bisa di satu tempat saja, nggak bisa kemana-mana. Walaupun dia bisa hadir di mana-mana, tetapi akan sangat terbatas pelayanan Yesus. Tetapi ketika dia naik, maka ada sesuatu yang dijanjikan. Tuhan sedang membawa sebetulnya kenaikan itu bicara tentang transition, sebuah peralihan. Dia ingin membawa kita dalam kondisi yang jauh lebih baik. Murid-murid gak mengerti kuasa dari Roh Kudus yang akan dicurahkan di ruang atas itu. Dan kita percaya kita sangat membutuhkan Roh Kudus. Sehingga Yesus sampai mengutus 2 malaikat mengingatkan para murid yang bengong melihat ke atas. Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Sering kali kalau kita nggak hati-hati, kita akan stuck dan bengong melihat ke atas. Kita akan bingung. Kenapa dia menceraikan saya? Kenapa saya harus kehilangan bisnis saya? Kenapa semua lamaran saya nggak ada yang diterima satupun? Kenapa saya harus mengalami sakit kanker? Kenapa begitu banyak orang yang menolak aku? Tapi malaikat mengingatkan, apa yang kamu lakukan hai orang Galilea? Keep it moving, terus bergerak, terus bergerak. Ketika kita melalui yang namanya penolakan-penolakan di dalam kehidupan setiap kita, seringkali membuat kita lupa untuk kita bergerak.
Kita terus menantikan sesuatu yang akan terjadi yang sebetulnya tidak akan pernah terjadi di tempat itu. Tapi Tuhan akan, ketika kita melangkah terus, kita naik ke upper room, maka Tuhan akan mencurahkan kuasanya di ruangan yang berbeda. Saya ingin berbicara kepada saudara-saudara semua yang mengalami begitu rasa sakitnya, ditolak, dihianati. Terus bergerak, terus berjalan. Engkau harus berjalan bersama dengan Yesus. Jangan stuck di tempatmu. Jangan stuck. Saudara mungkin pernah mengalami masuk ke sebuah WC umum dan keadaannya jorok sekali. Maka di sana saudara karena nggak tahan, saudara harus buang air seperti itu. Maka tugas saudara di sananya buang air, kemudian tinggalkan tempat itu secepat-cepatnya dan cuci tanganmu. Itu yang harus kita lakukan. Tetapi kadang-kadang kita karena stuck tinggal di sana, di tempat yang tidak menyenangkan, di tempat yang bau. Tetapi Tuhan mau, sebenarnya Tuhan sedang kasih tanda rejection, itu mungkin tanda dari Tuhan untuk kita terus melangkah. Biar Tuhan yang menghandle semuanya. Cuci tangan kita dan percaya bahwa penolakan yang kita alami adalah sebuah pengalihan rute, sebuah rute yang baru yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan setiap kita. Penolakan bukan berarti kisah kita berakhir. Ketika Tuhan belum mengatakan it's not over yet. Dia hanya sedang mengarahkan kita ke balas sebuah perjalanan yang baru. Dia sedang membawa kita ke sebuah tempat yang lebih baik. Jangan biarkan pujian yang kau terima tinggal di dalam hatimu sehingga membuat engkau jadi sombong. Tetapi juga jangan biarkan kekecewaan, penolakan menjadi racun di dalam hatimu. Mungkin alasan Roh Kudus mengizinkan untuk Lukas menuliskan bagian ini, Justus dan Matias dituliskan di pasal ini untuk menunjukkan bagaimana kita bisa menghandle masalah, pujian, dan penolakan dalam kehidupan kita. Jika kamu terpilih seperti Matias, jangan biarkan pujian itu membuat kamu jadi sombong. Kita tidak diciptakan untuk menerima pujian, tapi kita diciptakan untuk merefleksikan pujian itu kepada Sang Pencipta. Jangan biarkan penolakan begitu melukaimu sehingga kamu bisa terus melangkah dan memulai sesuatu yang baru kembali. Tetapi bagaimana caranya, Pastor? Apa yang harus aku lakukan? Dan saya percaya mulai saat ini kita tidak mendengar lagi tentang mereka. Kalian bisa pergi, bisa tinggalkan tempat ini. Sebentar. Saya ada yang kelupaan. Balik sebentar. Saya ada kelupaan, maafkan. Saya lupa sekali. Apa yang menyebabkan mereka berdua bisa dinominasikan? Mereka terpilih dari antara sekitar 120 orang yang ada di upper room. Saya berpikir jangan-jangan alasan kenapa mereka bisa terpilih itu bercerita kepada kita bagaimana kita bisa menghandle yang namanya pujian dari manusia dan penolakan dari manusia. Itu ada di ayat 21 alasan dan 22 kenapa mereka terpilih dari antara 120 orang. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Itu alasannya. Jadi berkumpul bersama-sama dengan murid-murid dari sejak mereka berkumpul dan kemudian sampai Tuhan Yesus hidup di tengah-tengah mereka. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga, meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Bukan di saat di sini ditegaskan mereka bersama-sama dengan murid dari sejak Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bukan di saat ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Ada begitu banyak orang di saat itu. Bukan di saat Yesus ketika membangkitkan Lazarus. Apa yang terjadi ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Untuk pertama kalinya di muka bumi Tuhan menampakkan ketritunggalannya, ketrinitasannya di peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Di sana ada Yesus bersama dengan Yohanes di air, kemudian akan digambarkan Roh Kudus turun seperti burung merpati dan kita bisa mendengar suara Allah Bapa yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dengan perkataan lain, kita bisa menghandle pujian di dalam kehidupan kita. Kita bisa menghandle penolakan di
kehidupan kita selama kita terfokus kepada pengakuan penerimaan dari Tuhan itu sendiri. Mereka yang mengalami itu, mereka yang melihat kejadian itu, mereka bisa bersama-sama dengan murid sampai Yesus diangkat. Kita nggak hidup karena pujian orang lain. Kita nggak terluka karena penghinaan, penolakan dari orang lain. Karena kita sadar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita dikasihi, kita diterima. Dan ketika kita mengerti hal ini, maka kita bisa menghandle our PR problem. Baik pujian maupun penerimaan, penolakan di dalam kehidupan kita. The way you handle the praise and the rejection is to be immersed in your acceptance from your heavenly Father. Bagaimana kita menghandle yang namanya pujian dalam hidup kita, penolakan, itu seharusnya tertanam di dalam penerimaan oleh Bapa kita di surga. Oke, kalian bisa meninggalkan tempat ini, saya akan mengakhiri khotbah pada hari ini. Saudara, saya berharap saya bisa menghadirkan suara Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan berbicara hal yang sama seperti Dia katakan kepada Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Tetapi saya nggak bisa menghadirkan itu. Tetapi ada satu tanda yang diam yang sepanjang saya khotbah ada di hadapan saya. Satu tanda saya akan tunjukkan kepada Bapak Ibu. I am loved, accepted by my heavenly Father. Aku dikasihi dan diterima oleh Bapakku di surga. Itu ada sepanjang saya khotbah dan jadi pusat perhatian saya. Saya memandang itu ke depan. Itu jadi center dalam kehidupan saya. I am loved and accepted by my heavenly Father. Mungkin orang tua saya bisa meninggalkan saya. Mungkin orang tua kita bisa meninggalkan kita. Tetapi I am loved and accepted by my heavenly Father. Akan ada begitu banyak orang yang akan menolak kita dalam kehidupan kita. Tetapi kita katakan I am loved, accepted by my heavenly Father. Saya percaya ketika engkau menanamkan hal ini dalam kehidupanmu, maka kita akan bisa menghandle our PR problem. Penolakan tidak membuat kita jadi kecanduan. Penolakan tidak akan melukai kita begitu dalam. Kita akan terus berjalan bersama dengan Bapa kita di surga. Kita akan terus berjalan bersama dengan Yesus. Karena Dia terus akan mereroute, Dia akan mengarahkan kita kepada sesuatu yang lebih baik. I'm loved and accepted by my heavenly Father. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Bapak, terima kasih Tuhan buat hari ini. Hamba-Mu sungguh terbatas. Tetapi Allah Roh Kudus akan berbicara kepada setiap kami. Allah Roh Kudus akan terus mengingatkan setiap kami bahwa setiap kami dikasihi, diterima oleh Bapa di surga apa adanya. Dia menerima kami dengan kasih yang tanpa syarat. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk terus melangkah bersama dengan Engkau. Berikan kami keyakinan, kemantapan iman, keteguhan Tuhan. Terus melangkah seberapapun besar hal-hal penolakan yang boleh kami alami dalam kehidupan ini. Kami mau terus melangkah, kami gak mau tinggal, gak mau stuck. Tapi kami mau berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Karena kami percaya I am loved and accepted by my heavenly Father. Amin. Selamat hari kenaikan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Sampai berjumpa di kebaktian kita di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati.